Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan, para pemenang. Yang saya yakin hari ini rahmat Tuhan turun bagi tiap kita. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, apa yang timbul dalam benak kita ketika kita mendengar kata percaya? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Wikipedia memberikan definisi kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Ada korelasi sikap. Saya punya definisi sederhana tentang percaya. Percaya itu seperti seorang anak kecil yang dilempar ke atas oleh orang dewasa. Anak itu tidak nangis, anak itu tidak menjerit, anak itu tidak marah, namun sebaliknya ada tawa. Kenapa? Karena anak itu yakin pribadi yang melemparkannya tidak akan membiarkan ia jatuh. Namun sebaliknya, pasti ditangkap. Yang luar biasa, anak itu minta lagi. Dan saya yakin saudara dan saya bukan hanya pernah melakukan itu kepada anak kecil. Tapi mungkin waktu kita kecil, kita pun pernah diperlakukan demikian. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil. Ini tentang percaya. Dari Kejadian pasal 22, mulai ayat yang 11, demikianlah firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demikian, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Apa fondasi dari percaya? Ada 4 hal yang saya pelajari dan minggu ini kita akan kupas satu persatu. Poin pertama itu ajaran. Poin kedua itu pemahaman. Orang diajar dulu baru memahami. Poin ketiga itu interaksi. Pemahaman akan mendapatkan sesuatu yang kuat ketika kita diizinkan untuk praktek di lapangan. Itu yang namanya interaksi. Percaya atau keyakinan makin kokoh ketika ditambahkan loyalitas. Maka iman Kristen itu bukan temporer.
Iman Kristen itu terus bertumbuh. Iman Kristen itu akan membawa kita pada kekekalan. Never end. Bapak Ibu, kita start dari apa yang dimulai, yaitu ajar. Maka tidak mungkin kita menerima buah tanpa menabur benih. Nggak ada usaha tanpa modal. Nggak ada sesuatu yang baik yang akan kita terima kalau kita tidak mengerjakannya terlebih dahulu. Maka titik awal terbentuknya keyakinan atau percaya adalah ajar. Saya diberkati minggu lalu karena ada seorang anak muda mendapatkan gaji pertama. Biasanya kalau anak muda dapat gaji pertama, pasti ingin beli ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi waktu anak muda ini mendengar, melihat kabar bahwa ada seorang hamba Tuhan yang sedang sakit, seluruh gajinya dipersembahkan. Tindakannya luar biasa. Tidak mungkin itu lahir dari dirinya sendiri. Pasti ada yang nanam ajaran-ajaran baik. Dan ajaran itu diresponi dengan tepat. Sama seperti Abraham. Abraham tidak bisa masuk dalam level yang besar yang akhirnya Tuhan bilang, wah luar biasa kau Abraham. Sebelum ia diajar. Karenanya buka telinga. Firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Jadi biarlah kita terus menyediakan telinga kita, baik kiri dan kanan. Itu telinga jasmani. Buka telinga rohani kita untuk mendengar kebenaran, mau belajar. Karena saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka yang percaya. Selamat pagi, besok kita lanjut. Tuhan memberkati. Amin.